Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami boleh bangun kembali. Itu semua karena kasih Tuhan yang terus melimpah atas kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, saat ini pun kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa memahami, mengerti, terlebih-lebih melakukan dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan yaitu temanya orang bodoh. Kita akan buka dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Amin. Bapak Ibu, Allah adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk bagi kita. Bahkan Tuhan tidak merancangkan masa depan yang hancur, rumah tangga berantakan, ekonomi keluarga tergoncang. Namun Ia selalu menginginkan agar hidup kita bahagia, berkecukupan, dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Persoalnya tidak sedikit rumah tangga Kristen yang berantakan, bahkan sampai mengalami kehancuran. Ini tentu terjadi di luar kehendak Tuhan, dan yang menjadi penyebabnya bisa jadi karena kebodohan kita sendiri, atau karena kita tidak berserah dan berharap pada Tuhan. Kebodohan mengakibatkan orang tidak mengenal kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan pribadinya sendiri maupun dalam keluarganya. Akibatnya mudah untuk terjerumus atau terjebak ke dalam kehancuran. Di dalam Alkitab dijelaskan tentang beberapa hal mengenai siapa sebenarnya orang bodoh itu. Yang pertama, orang bodoh adalah orang yang lekas naik darah. Ini bisa dibaca dari Amsal 14 ayat 17. Artinya, orang yang gampang tersinggung, dengan mudah marah. Orang seperti ini mustahil baginya untuk dapat mengerti kehendak dan rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Sehingga apapun yang ia putuskan bukanlah suatu keputusan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bodoh adalah orang yang tidak melakukan apa yang sudah ia ketahui. Matius 7 ayat 24-28. Mereka sudah mendengar dan mengetahui kebenaran, tetapi dengan sengaja tidak mau melakukannya. Bahkan sebaliknya, sengaja melanggarnya. Nah, ini disebut orang-orang bodoh. Kemudian yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang selalu memegahkan diri. 2 Korintus 12 ayat 5 dan 6. Orang seperti ini selalu menganggap dirinya yang paling benar dan akan menjadi sombong. Sulit baginya untuk tunduk kepada Tuhan. Yang keempat, orang bodoh adalah orang yang berjalan dalam kegelapan. Pengkhotbah 2 ayat 14. Mereka tidak hidup mengenal Tuhan, apalagi untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu mereka tidak memiliki hidup berkemenangan. Jadi orang bodoh adalah orang yang lekas naik darah, orang yang tidak melakukan apa yang sudah ia ketahui, orang yang selalu memegahkan diri, orang yang berjalan di dalam kegelapan. Nah, orang-orang inilah yang disebut orang-orang bodoh. Refleksi kita Bapak Ibu, Allah itu baik. Ia tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk. Dan Dia adalah Tuhan yang setia pada janji-janjinya.
Jika kita mengalami hal yang buruk, mengalami kegagalan, hidup menderita, sengsara, itu karena kebodohan kita sendiri. Untuk itu berjalanlah di jalan Tuhan, jadilah pelaku firman yang setia dan hidup di dalam kebenaran. Maka kita pasti senantiasa berada dan berjalan di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa boleh mengingatkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang berjalan di dalam kebaikan. Ampuni jika selama ini kami sering menjadi orang-orang bodoh, orang-orang yang sering lekas naik darah, orang yang tidak melakukan apa yang sudah kami ketahui, orang yang selalu memegahkan diri, orang yang selalu berjalan dalam kegelapan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan, Tuhan yang akan terus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.